Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jamaah subuh Masjid Munawwarah Kota Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur yang tidak terhenti. Karena Allah telah melimpahkan rahmat karunia, hidayah dan inayah yang sangat luar biasa. Maka selalu Allah ingatkan dalam Al-Quran berkali-kali dan berulang kali. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manalah lagi yang kamu dustakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Satu detik saja kita tidak pernah terlepas dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 menit, 1 detik pun tidak pernah terlepas dari rahmat dan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Salah satunya pada subuh ini masih Allah berikan kita menghirup udara. Masih Allah berikan kita hidup. Bukankah menghirup udara ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa? Bagaimana kalau udara ini dibuat oleh Allah jamid, keras, tidak bisa dihirup. Maka kalau Allah mematikan manusia dalam 15 menit, udara menjadi keras, bukan saja manusia, seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un secara serentak. Itu baru masalah udara saja. Bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya? Allah berikan secara gratis. Luar biasa jamaah hamba Allah. Lampu kita ini saja kalau tidak dibayar rekeningnya 3 bulan kena putus, Pak. Cobalah rekening lampu kita di rumah tidak dibayar, kena putus, gelap gulita. Allah berikan kita mata, berapa lama sudah kita pakai, tidak pernah bayar. Sepatu kita mungkin setahun sekali ganti koyak. Telapak kaki kita ini berapa lama sudah kita pakai, tidak pernah bayar. Hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kamu. Sedikitnya masalahnya itu, berterima kasihlah kamu sama saya. Kalau kamu berterima kasih sama saya tambahnya itu. Tapi yang ada pun kamu tidak pernah bersyukur sama saya, tidak pernah berterima kasih sama saya, tidak pernah sujud sama saya. Itu yang menjadi masalah kata Allah. Maka dikatakannya sama kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya tambah. Tapi begitu banyaklah rahmat nikmat saya berikan kepada kamu. Wala in kafartum, kamu engkar, kamu tidak mau sujud, tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada Allah. Ya pastilah kata Allah, inna azabi lasyadid. Saya berikan azab yang sangat pedih. Tidak tahan kamu nanti kata Allah. Azab saya itu syadid, pedih. Azim, besar, syadidul iqab, azabun alim. Jamaah hamba Allah, biasanya susah orang bertahan dengan azab Allah itu. Jamaah hamba Allah, ternyata umat manusia yang telah diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat itu
Ada dua cara menyikapinya. Imma syakirau wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Al-Quran yang mengatakan itu ya. Begitu banyaklah rahmat dan nikmat yang saya berikan kepada kamu. Kenyataannya imma syakirau wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kadangkala jamaah hamba Allah lebih banyak pula kufur nikmat daripada syukur nikmat. Saya bacakanlah Bu ya, Bapak, sebuah hadis ini luar biasa panjangnya ini. Cuma saya potong-potong jamaah hamba Allah. Hadis ini luar biasa panjangnya. Saya lihat ini hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti bukan hadis dhaif, hadis sahih. Semua para perawi-perawi hadis sepakat semuanya. Itulah namanya muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari sahih, Bukhari Muslim sahih lagi juga. Ibnu Majah, ini bukan lagi begitu, muttafaqun alaih. Semua perawi hadis sepakat semuanya. Jamaah hamba Allah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya dalam hadis ini lebih banyak yang kufur daripada yang bersyukur nikmat Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu, hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Hurairah ini kan nama panggilan ya, bukan nama aslinya. Karena dia suka kali memelihara kucing. Kucing itu ramai di rumahnya, 40, 50, 60 kucing ramai dia pelihara itu. Suka kali dia. Sehingga disebut oranglah si bapak kucing. Abu Hurairah ini, Hurairah itu kucing. Maka ada bahasa orang-orang tua kita, kucing itu adalah kesayangan sahabat Nabi, kan itu ya. Kucing itu adalah kesayangan sahabat Nabi. Abi Hurairah ini kan sejaman dengan Rasulullah. Nah, makanya hadis ini Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dia mendengar Rasulullah, langsung dia dengar. Nah, ini namanya hadis qauli ini ya. Nah, karena hadis itu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Ya kan tuh. Ini hadis qauli. Dia dengar perkataan Rasulullah langsung. Inna salasa min bani Israel abras wa akra wa a'ma. Dia melihat Rasulullah mengatakan ada 3 golongan dari Bani Israel yang mempunyai masalah dalam kehidupannya. Masalah ini bisa dikatakan kecil, tapi bisa dikatakan besar. Satu lagi masalahnya adalah abras. Abras itu Pak, warna kulitnya taungan, apa ya, supak, abras, taungan, betakina, tapi betakna ada bagian betak laksina, lain betakna, seluruhnya putih. Nah, itu namanya abras. Bahasa kita karin dia. Taungan bang itu, taungan. Nah, itu kan menjadi masalah Pak. Bagi dia itu menjadi masalah. Masalahnya apa? Malu dia keluar. Nah, membuat hidup tidak nyaman, tidak pede hidup. Karena asal keluar ditonton-tonton orang kan begitu. Beda dengan putih Cina, ini lain putihnya. Nah, ini kan penyakit Pak, penyakit kulit itu. Itulah yang menjadi masalah dalam kehidupannya. Yang satu lagi, wa akra. Akra ini rupanya salah juga. Maaf, akra ini adalah tidak ada satu helai pun rambut di kepalanya. Botak. Botaknya licin. Nah, bagi dia ini salah. Karena ya maklumlah, anak-anak dulu dan anak sekarang mirip juga sama. Dulu kan jahiliyah juga ya. Kalau sudah keluar dia disorak anaknya itu. Botak-botak kata anak, botak-botak kata anak. Dikejar, lari dia sedikit. Habis disorakinya lagi. Ini yang menjadi masalah bagi dia ini.
Aduh, kalau bisa lah rambut ini, kepalaku ini pakai rambut katanya. Nah, satu lagi memang ini betul, kalau saya pikir kalau yang satu ini betul masalah, yaitu wa'akma, buta, tidak bisa melihat. Bertongkat-tongkat, kadang-kadang dituntun anak-anak itu tongkatnya, sini Pak, sini Nek. Ternyata ke jurang. Kan tidak bisa nih ya, tidak bisa berkembang hidup ini kalau buta. Bagaimana lah? Suara dia dengar, tapi orangnya siapa yang ngomong itu? Tidak tahu dia, tidak dengar ya bagaimana keindahan hidup di dunia ini. Inilah tiga permasalahan, tiga orang, tiga masalahnya yang berbeda-beda. Lalu apa yang terjadi jamaah hamba Allah? Fa'aradallahu ayyabliyahum fa'ba'asa alaihi malakan. Maka Allah mau mencoba, mau menguji dulu. Diuji dulu yang tiga nih. Apa reaksinya? Kalau diuji sakit, apa reaksinya? Kalau diuji dia sehat, kaya raya, apa reaksinya? Nah, maka bagaimana cara Allah menguji? Fa'aradallah, maka Allah menginginkan ayyabtiyalahum, dia uji dengan cara ba'asa ilaihim malaikah, diutuslah malaikat sama dia. Kepada tiga orang ini tadi diutus malaikat. Malaikatnya satu. Ini cara Allah menguji ini. Cuma malaikat ini tidak mengatakan dirinya dia malaikat. Nah itu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, malaikat itu bisa menyerupakan diri seperti manusia, Pak. Kita masih ingat itu ya, rukun iman, rukun Islam itu. Rukun iman, rukun Islam itu kan turunnya malaikat. Turun malaikat, tidak tahu dari mana, tiba-tiba sudah lututnya dengan lutut Rasulullah bersentuhan. Padahal jamaah begini, berhalakah. Cuma tidak begini, jamaah Rasulullah berhalakah, berputar dia gini, bulat. Nah, turun malaikat. Malaikat itu menyerupakan dirinya seperti manusia. Disitulah malaikat bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Maka kita kenallah dengan rukun iman dan rukun Islam itu. Ini pun malaikat begitu, menyerupakan dirinya seperti manusia. Fa'ata abras. Lalu malaikat ini mencoba mendatangi orang yang sufa tadi, taungan tadi. Didatanginya dengan mengucapkan salam. Lalu dia mengatakan, faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Wahai Bapak, kata malaikat ini, bagus dia ngomong, apa sekarang yang paling kamu inginkan? Ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu senangkan, Pak? Yang kamu inginkan lah. Mungkin saya bisa bantu, kira-kira begitu. Mendengar kata itu, malaikat tidak banyak cerita. Orang yang taungan ini tadi, dia mengatakan, qala awalun hasan wajildun hasan. Saya ingin rupa saya dan kulit saya bagus. Itu aja, tidak lebih dari itu. Saya tidak perlu yang lain-lain. Rupa saya, kalau laki ganteng ya, rupa saya awanun hasan wajildun hasan. Rupa saya ganteng, kulit saya bagus. Hasan itu bagus. Udah itu aja. Saya tidak perlu banyak-banyak. Kalau sempatlah ada orang bisa mengobati saya ini, oh senang kalilah hati saya. Nah, berapapun mau dia bayar itu. Karena itu menjadi masalah dalam kehidupan dia. Membuat dia tidak pede, tidak maju. Lalu apa yang terjadi jamaah hamba Allah yang berbahagia? Ternyata malaikat ini mudah bagi dia mengobati. Malaikat lah namanya ya. Malaikat ini doanya makbul, Pak. Karena tidak ada dosa. Malaikat ini tidak ada sama sekali dosanya. Bagaimana cara malaikat mengobati? Pamassahu fajaba anhu. Maka dia husaplah, dia masahu itu disapu. Disapunya lah seluruh kulit-kulit minta disapunya. Apa yang terjadi jamaah hamba Allah? Maka warna kulitnya menjadi bagus, menjadi ganteng. Apa yang dia inginkan tadi, alhamdulillah tercapai. Oh, senangnya dia luar biasa, Pak. Senang sekali dia. Karena ini yang menjadi mengganjal kehidupannya udah tercapai, alhamdulillah.
Namun malaikat ini belum pulang dia. Dia mengatakan, Pak ayu malu ahabu ilaik. Saudaraku, saya mau pulang. Satu lagi saya tanya kamu, ayu malu ahabba ilaik. Apa harta yang paling kamu senangi? Mau dikasih harta pula lah ini. Udah kulitnya bagus, mau dikasih harta. Pada masa itu dia mengatakan, yang dia senangi adalah al-ibil. Unta, Pak. Unta itu kan, ibil itu kuda, Pak. Unta ya. Itu mahal ya masa dulu kan gitu. Karena kendaraan enggak ada. Kijang Innova enggak ada pada masa itu kan. Enggak ada. Panja pun enggak ada. Alphard enggak ada. Pajero enggak ada. Yang ada kan itu kendaraan. Ya dia mintalah itu. Dikasih oleh malaikat yang betina, yang sudah bunting itu. Udah alhamdulillah. Kulitnya bagus, dapat kuda lagi, unta lagi. Nah, lalu kata malaikat ini, dia mengatakan, Barakallahu laka fiha. Luar biasa ya. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu. Alhamdulillah Pak, berkembang usahanya. Penuh. Sehingga harus dia keluar dari kampung itu. Karena di mana-mana sudah. Ibilnya, untanya itu sudah banyak di mana-mana. Kan dia pindahlah kan gitu. Supaya jangan terganggu orang. Sudah berkembang biaklah, kaya raya dia. Didoakan oleh malaikat. Jemaah hamba Allah yang berbahagia. Lalu malaikat ini mencoba yang kedua. Ini cobaan ini Pak. Kan tadi dikatakan Allah mau mencoba dengan mengutus malaikat. Allah mencoba yang kedua. Dia datang kepada orang yang tidak ada rambut sama sekali. Akra. Tadi abras. Abras tahu kan, akra itu botak. Dia datang kepada orang yang botak ini. Dia mengatakan dengan baik-baik, Ayu syai'un ahabba ilaik, Pak, apa yang paling kamu inginkan sekarang? Apa yang kamu inginkan sekarang? Coba sampaikan sama saya. Dia mengatakan, yang saya inginkan qala sya'rul hasan. Saya cukup hanya rambut saya bagus, sudah. Tumbuh rambut saya ini udah lebih dari segala-galanya. Sya'rul hasan. Ini yang menjadi masalah hidup saya. Inilah mengganggu saya, tidak bisa berkembang. Malu saya kalau keluar. Saya disurai terus. Lalu apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan malaikat? Pamassahu. Malaikat hanya cukup menyapu kepalanya itu. Alhamdulillah rambutnya tumbuh dan bagus pula. Dan tidak tahu ya bagus itu apa ikal apa lurus ya. Pokoknya bagus lah. Hasan katanya kan gitu. Hasan itu kan bagus ya. Bagus rambutnya itu. Udah demikian ditanya oleh malaikat, saya mau pulang. Saya mau tanya sama kamu, ayu syai'in malun ahabu ilaik. Apa sebenarnya harta yang paling kamu sukai, yang paling kamu senangi? Ditawari ya, dimintalah. Kalau begitu ya saya cukup Bakarah, sapi betina. Surah Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah dia, sapi ya. Udah itu aja. Dikasihlah sapi betina yang sudah ada janinnya itu. Alhamdulillah selesai masalah, rambut sudah selesai, dapat usaha sapi betina, berkembang biak luar biasa, kaya raya. Kenapa? Karena doanya sama seperti doa yang pertama tadi. Didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi usahamu ini. Tinggal terakhir. Kena 3 orang tadi. Terakhir summa ata. Kemudian dia datang kepada orang a'ma. A'ma ini orang buta, Pak. Begitu dia datang kepada orang buta, dia mengatakan, ayu habu syai'in, apakah yang paling kamu senangi dalam hidupmu? Dia mengatakan, yang paling saya senangi adalah saya bisa melihat.
Mata saya ini bisa basar, bisa melihat. Kalau sudah melihat, inilah yang paling saya senangi dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu apa-apa pun. Cukup saya bisa melihat. Selama ini menderita, saya tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, tidak bisa berusaha, tidak bisa melihat orang. Maka cukup bagi saya, mata saya ini bisa melihat. Oh, bagi malaikat mudah, Pak. Dia sapu saja, dia sapu mukanya, ya dengan izin Allah, nampaklah dia. Akhirnya, begitu malaikat mau pulang, dikatakan, ayu wa malun ahabu ilaik. Apa harta yang paling kamu sukai? Dia mengatakan khanam. Khanam itu kambing. Dikasihlah kambing, Pak. Alhamdulillah, tiga-tiganya sukses. Tiga-tiganya berhasil, berkembang, biak, kaya raya. Menjadi, ya, pujaan orang lah. Kalau dulu kan dicemooh orang. Diejek orang, pemilih pun bukan katanya. Itu bukan pemilih saya, padahal pemilihnya. Gitulah susahnya ya. Kalau cacat kita, kalau miskin kita, saudara pun bilang orang bukan saudara. Tapi kalau kaya kita, bukan pun saudara, katanya saudara. Kan itu permasalahan. Dikasihlah kambing, luar biasa. Berkembang biak, ketiga-tiganya sukses. Sudah lama, sudah bertahun-tahun mereka, datanglah lagi malaikat ini. Nah, ini masalahnya. Tadi malaikat kan udah pergi, ini datang dia balik. Cuma malaikat ini menyerupakan dirinya seperti rupa orang itu. Datanglah dia menyerupakan dirinya, kulitnya semuanya taungan malaikat ini. Datang dari tempat yang jauh, tergesa-gesa, napasnya sudah tersendat-sendat, sudah capek. Dia mengatakan, assalamualaikum. Saya minta bantu, kasih saya belanja, saya perjalanan jauh. Apa kata yang orang yang apa ini tadi, orang taungan tadi, saya tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu melayani kamu. Sana. Kira-kira begitulah ya. Kasarnya begitu. Sombongnya luar biasa. Sombong, Pak. Diuji dengan kekayaan, sombong. Sana. Tidak ada waktu saya. Nah, lalu malaikat ini mencoba mengingatkan. Ka'anni a'rabta. Lam takun abras. Sepertinya saya mengenal kamu, kata malaikat ini kan. Sepertinya saya mengenal kamu. Lam takun abras. Bukankah kamu dulu kulitmu sama seperti saya ini? Nah, ini diingatkan oleh malaikat. Tidak. Saya tidak ada seperti kamu. Nah, ini jemaah hamba Allah. Bukankah kamu dulu juga miskin? Oh enggak.